Hai semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di Renciko Channel. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat Ciko yang lagi tidur setelah sakit beberapa minggu. Mari kita lihat ya. Beberapa waktu yang lalu Ciko mengalami kelumpuhan. Kejadiannya pagi hari waktu dia bangun tidur dan mau turun dari tempat tidur. Tiba-tiba dia melompat namun membentur pintu kamar dan jatuh ke lantai. Jatuhnya Ciko itu dia coba bangun jalan, ternyata jatuh lagi, bangun jalan, jatuh lagi, bangun jalan, jatuh lagi, sampai 3 kali. Lalu dia ngeong-ngeong sambil seperti manggil aku gitu, dan aku coba lihat dia udah nggak bisa berjalan gitu kan, dia merangkak dan diem di tempatnya dia jatuh. Semula aku pikir kejadian itu hanya sebentar atau mungkin karena dia terlalu cepat melompatnya jadi membentur pintu kamar. Namun setelah beberapa jam kejadiannya, dia tidak mau makan, tidak mau minum, sampai selama beberapa hari dia cuma makan sedikit, sampai pada kejadian hari ketiganya dia benar-benar tak bisa bangun dan tak bisa jalan. Setiap dia mencoba untuk jalan jatuh, dan tidak bisa, dan tidak mau makan, tidak mau minum, badannya kurus sekali. Melihat kondisi Ciko yang tidak bisa berjalan seperti lumpuh, dia menyeret badannya, tidak mau makan dan tidak mau minum, badannya langsung turun gratis, drop, dan perutnya seperti kempes, tulang-tulangnya mulai kelihatan. Saya mulai mikir, ini anak kenapa gitu ya, kok perutnya seperti ini dan dia tiba-tiba lumpuh, gak bisa berjalan. Akhirnya saya mencari informasi di Google gitu kan, ini kenapa nih hewan kok bisa dia lumpuh tiba-tiba, padahal di kemarin-kemarinnya dia masih lincah, masih main-main dan masih mau makan, masih mau minum. Karena sebelumnya saya tidak pernah mengalami kejadian seperti ini, saya sampai bingung. Saya cari informasi di Google dan juga tanya ke teman-teman gitu kan, dan akhirnya saya dapat informasi kemungkinan takutnya kena virus atau juga dia ada penyakit lain atau makanannya yang salah. Akhirnya saya hubungin salah satu klinik untuk menanyakan pengobatan kucing yang tidak mau makan dan tiba-tiba lumpuh gitu. Selanjutnya saya menghubungi salah satu klinik dan saya menanyakan tentang pengobatan itu. Langsung saya bawa ke sana untuk diperiksa dan juga untuk diketahui apa sih penyebab penyakitnya seperti itu. Di klinik setelah mendaftar, Ciko akhirnya diperiksa oleh dokter hewan. Namun dokter tidak menemukan penyakit Ciko yang membahayakannya. Dokter memberikan suplemen untuk observasi selama 1 minggu, dan apabila dalam 1 minggu tidak ada perubahan, Ciko diminta untuk datang lagi ke klinik untuk diperiksa lebih jauh. Akhirnya Ciko dibawa pulang dan pengobatannya di rumah. Dalam masa pengobatan 1 minggu itu, tiba-tiba Ciko hari ketiganya itu mengalami muntah-muntah. Semua makanan yang dimakan keluar, semua minumannya dia minum keluar, semua obat-obatan itu ditolak oleh Ciko. Walaupun saya sudah menyuapinya dan memberikan spet untuk bisa dia makan. Karena kondisinya semakin lemah, akhirnya Ciko dibawa untuk kedua kalinya ke klinik. Setelah terlebih dahulu kita telepon ke kliniknya, dan akhirnya Ciko dijemput oleh kurir dan dibawa ke klinik lagi dan diperiksa. Tak lama dokter hewan pun menghubungi saya dan mengatakan kalau Ciko tidak ada apa-apanya, cuman mungkin nanti akan diperiksa darahnya untuk tahap selanjutnya. Karena tak menemukan penyakitnya apa, akhirnya Ciko pun dibawa pulang, tak jadi untuk dirawat inap di klinik tersebut. Akhirnya Ciko dirawat di rumah, dan dalam perawatan rumah saya selalu berikan Ciko makanan halus yang sudah di blender dan membelikan makanan yang memang bisa untuk membangkitkan kembali selera makannya.
Begitupun dengan obat-obatannya, obat-obatan mulai dari vitamin sampai obat-obatan antibiotiknya juga saya berikan. Selama Ciko sakit, saya harus menemaninya untuk buang air besar, mengangkatnya ke bak pasir, kalau lagi buang air besar ataupun dia mau pipis, karena kalau enggak dia jatuh di bak pasir, kalau enggak dia enggak bisa naik ke tempat buang airnya. Dan kita harus menemani dia untuk makan pun harus disuapin lagi. Malam pun dia harus ditemani untuk tidur, karena sewaktu-waktu kalau dia lapar mungkin kita harus suapin lagi. Dan kalau dia terjaga itu tengah malam, kadang-kadang dia suka menggigau Cikonya, jadi harus dipeluk dan harus ditemenin sampai dia tuh tidur lagi. Yang paling kasihan adalah ketika dia mau buang air besar dan buang air kecil itu, dia kadang jatuh seperti kita manusia juga sih. Jadi kalau dia jatuh itu di depan tempatnya itu air kencingnya tumpah gitu kan. Terus kalau enggak kita angkat dulu baru dia bisa buang air di tempat bak pasirnya itu. Saking gak teganya aku ngeliatin dia lumpuh udah gak bisa berjalan itu udah 2 minggu lebih gitu ya. Aku sampai cari obat alami itu, kadang-kadang aku kasih jahe dicampur dengan bawang putih yang aku rendam, aku kasih madu, dan aku kasih juga doa-doa lah untuk biar dia sembuh. Kadang-kadang udah seperti manusia aja sih memperlakukan anak kucing ini gitu. Jadi kadang-kadang kita juga bisa ngerasain lah kalau dia sakit, kadang kita juga bisa ngerasain kalau dia juga tidak mau makan seperti kita manusia. Yang paling sulitnya juga ya ketika dia dikasih obat dan dia tidak mau makan, itu terpaksa mau nggak mau harus dibedong segala, kalau nggak kita dicakar. Nah sekarang perkembangan Ciko setelah pengobatan dan perawatan beberapa minggu sudah mulai ada peningkatan, dan juga dia sudah mau makan sendiri, sudah mau minum sendiri walaupun masih sedikit-sedikit dan harus kita suap. Kalau tidak dia tidak akan mau makan dan juga malas bergerak. Ya semoga aja Ciko cepat sembuh dan semoga dia panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya, dan pencet tombol loncengnya agar kalian bisa menonton video selanjutnya. Terima kasih.